Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wasfa Alifuddin dari SMA Negeri 2 Jombang. Oke, jadi pada kesempatan sebelumnya saya telah memberikan rangkuman mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 11 bab 1 teks argumentasi dan bab 2 teks berita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab terakhir Bahasa Indonesia kelas 11 bab 3 yaitu teks cerpen. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu dari definisi cerpen itu sendiri. Jadi, cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah sastra kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan dominan serta memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu cerita. Nah, jadi itu definisi dari cerpen itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dari ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri yang pertama yaitu cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat daripada novel. Yang ketiga, memiliki isi cerita yang dominan, menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemilihan kata yang sederhana. Yang ketujuh, bersifat fiktif. Kedelapan, menceritakan satu kejadian menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 9, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membaca. 10, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Kita masuk ke unsur intrinsik dari cerpen. Jadi ada beberapa unsur intrinsik cerpen seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, jadi ada total 7 unsur intrinsik di cerpen ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, unsur intrinsik pertama yaitu tema. Jadi, tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang mendasari cerita. Tema ini terbagi menjadi dua, yaitu tema pokok dan juga tema tambahan. Tema pokok yaitu tema utama yang menjadi inti cerita dan paling dominan. Sebagai contoh seperti persahabatan, perjuangan hidup, pendidikan, kasih sayang orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan tema tambahan yaitu tema pendukung selain tema utama yang juga ikut memperkaya cerita. Contoh seperti kejujuran, kesetiaan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu sendiri adalah pelaku dalam suatu cerita. Tokoh ini terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan atau tokoh pendukung. Tokoh utama yaitu tokoh yang paling sering muncul dan menjadi pusat cerita. Sedangkan kalau tokoh pendukung atau tokoh tambahan yaitu tokoh yang hanya membantu perkembangan cerita atau membantu perkembangan dari tokoh utama itu sendiri. Sedangkan kalau penokohan adalah penggambaran sifat dan watak tokoh. Nah, penokohan ini ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan juga tritagonis atau biasa kita sebut dengan penengah. Nah, protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik dan biasanya disukai pembaca. Kebalikannya dari protagonis yaitu antagonis, yaitu tokoh yang menjadi lawan protagonis dan berwatak buruk. Bahkan kalau tokoh tritagonis biasanya hanya menjadi penengah di dalam cerita, jadi tidak buruk dan juga tidak baik juga. Jadi tritagonis yaitu tokoh yang sifatnya menengahi di dalam cerita. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu sudut pandang. Jadi sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyampaikan cerita.
Nah, sudut pandang ini ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu pengarang terlibat langsung sebagai tokoh, biasanya menggunakan kata aku atau saya. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang berada di luar cerita. Jadi pengarang berada di luar cerita, biasanya menggunakan kata dia, ia, atau nama seseorang, nama tokoh. Yang keempat yaitu alur. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. Alur ini ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, alur maju yaitu cerita berjalan dari awal ke akhir secara kronologis. Jadi alur ceritanya ini runtut, jalan ceritanya runtut dari awal sampai ke akhir. Yang kedua yaitu alur mundur, yaitu cerita diawali dari masa kini lalu kembali ke masa lalu, atau biasa kita sebut dengan kilas balik atau flashback. Nah, yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan juga alur mundur. Jadi gabungan dari alur maju dan mundur disebut alur campuran. Kita masuk yang kelima. Unsur intrinsik kelima yaitu latar. Nah, latar ini adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar tempat, lokasi terjadinya peristiwa seperti sekolah, rumah, pasar, desa, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau latar waktu yaitu waktu terjadinya peristiwa cerita tersebut. Contoh, pagi hari, malam hari, siang hari, atau tahun-tahun tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu latar suasana, yaitu keadaan atau perasaan, atau biasanya kita sebut dengan atmosfer cerita. Nah, contohnya seperti sedih, tegang, bahagia, haru, dan lain sebagainya. Masuk ke unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah cara pengarang menyampaikan cerita agar menarik. Contohnya seperti majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola, majas perumpamaan, atau bisa menggunakan dengan majas-majas lainnya. Selain itu juga biasanya dapat digunakan dengan menggunakan bahasa yang sederhana atau puitis. Oke, masuk yang unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita ambil dan juga sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Contoh seperti pentingnya kejujuran, kerja keras, saling menghargai, dan tanggung jawab. Kalau sebelumnya kita telah bahas mengenai unsur intrinsik dari cerpen. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik dari cerpen. Kita masuk ke unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Nah, ini meliputi seperti ideologi suatu negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu latar belakang penulis. Nah, ini biasanya seperti riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu latar yang terkandung dalam cerpen. Ini biasanya meliputi nilai-nilai seperti nilai-nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan lain sebagainya. Nah, ini nantinya kita bahas lebih lanjut. Nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama ada nilai budaya, yaitu nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ini biasanya berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Yang ketiga nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau biasa kita sebut dengan religi. Nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
atau biasa kita sebut juga dengan edukasi. Nilai estetika yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan juga seni. Nilai sosial yaitu nilai berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu struktur teks cerpen. Nah, ini merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen terbagi ke dalam beberapa bagian. Nah, ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Ini mulai mengenalkan situasi yang ada dalam cerita kepada pembaca, merupakan bagian pembuka dari cerpen itu sendiri. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Yang ketiga menuju pada adanya konflik. Jadi mulai ada timbul pergesekan atau konflik. Selanjutnya yang keempat ini ada puncak konflik. Ini puncak dari konflik itu sendiri. Jadi konflik mulai memanas. Dan pada bagian yang terakhir yaitu penyelesaian. Jadi penyelesaian dari konflik itu tadi atau biasa kita sebut dengan ending atau coda. Selanjutnya ke kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Jadi cerpen kan menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, ini banyak kita jumpai pastinya kalimat atau kata yang berbentuk lampau. Nah, contoh ini seperti kemarin ia pergi ke rumah nenek. Nah, ada kata kemarin, jadi kan sudah terjadi, lampau. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan runtutan peristiwa agar cerita dapat disampaikan dengan runtut. Contoh, pada suatu hari, kemudian, setelah itu, akhirnya, dan juga keesokan harinya. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak contohnya. Tadi beberapa contohnya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, kata kerja ini menunjukkan tindakan atau kejadian dalam cerita. Nah, ini seperti berlari, menangis, datang, pergi, memukul, membantu, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kalimat tidak langsung ini digunakan untuk menyampaikan ucapan tokoh tanpa adanya tanda petik. Nah, ini contoh kata kerja mengatakan, menjelaskan, menceritakan, menanyakan. Nah, kita masuk ke contoh kalimat yaitu ibu mengatakan bahwa ia akan pulang sore hari. Nah, ini termasuk dalam kalimat tidak langsung. Selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan perasaan dan juga pikiran tokoh. Contoh seperti merasa, berpikir, mengingat, berharap, menyesal, dan pastinya banyak lagi. Contoh kalimat, ia merasa sangat sedih atas kejadian itu. Nah, ini ada kata merasa sangat sedih. Nah, sedih ini termasuk dalam sesuatu yang dipikirkan atau sesuatu yang dirasakan oleh tokoh itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu menggunakan banyak dialog. Nah, dialog ini apa sih fungsinya? Dialog ini berfungsi untuk menghidupkan cerita dan memperjelas karakter tokoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Aku tidak akan menyerah, kata Andi. Nah, ini contoh penulisannya dan juga penggunaan tanda bacanya seperti ini. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat. Nah, kata-kata sifat ini digunakan untuk memperjelas keadaan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh seperti baik, jahat, marah, sedih, indah, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Di rangkuman dari materi bab 3, bab terakhir dari materi bahasa Indonesia kelas 11 itu teks cerpen.
Sebelumnya saya telah merangkum mengenai bab 1 dan bab 2, yaitu bab 1 mengenai teks argumentasi dan bab 2 mengenai teks berita. Nah, mungkin bagi yang belum menonton bisa menonton videonya terlebih dahulu. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.